have to live my life without you near me. Gitu kan. The days will all be empty. The night will feel so long. Gitu. Papa online. Papa online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi, tapi kali ini sesuatu yang spesial, yang berbeda. Karena kita berjumpa dengan pasangan yang masya Allah. Benar. Ini inspirasi banget ya buat kita semua ya. Jadi couple war kita kali ini, apakah pasangan ini benar-benar sama-sama sehati atau enggak, terlihat dari kekompakannya atau enggak. Dan pasangan ini sudah 23 tahun bersama. Plus 13 tahun sebelumnya tuh. Pacaran berarti total ada 36 tahun sama-sama. Setengah 13, umur 24. 13 tambah 24 37. Ya, udah lebih dari setengah umur mereka ini, mereka udah hidup bersama. Nah, Keren, kita keren. sambut dulu tamu kita sekarang ini, Bang Sandi dan juga Pono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Sandi berada di bilik-bilik nih. Benar. Bukan pemilihan ya Bang. Di bilik-bilik. Bilik-bilik. Sengaja kita pisahkan karena mereka setiap hari udah ketemu. 37 tahun mereka sama-sama. Nah itu dia makanya. Nah, Tapi Bahaya. Nah, itu dia. Tapi kita pengen tahu seberapa kenal sih pasangan ini satu sama lainnya. Karena kadang kayak saya juga sama suami juga suka gitu. Kita tuh kemana-mana bareng, tapi ternyata dia nggak tahu size sepatu saya. Ya? Kan Berapa? itu Berapa? 35. Mungkin. Ini tebakan dengan tanyain dulu. Tuh kan bener kan sama aja. Astagfirullahaladzim. Gak bilang sih, aku lihat dulu ternyata tadi. Sebelum kita mulai, Pok, Ya. kesannya menikah dengan Bang Sandi gimana, Pok? Alhamdulillah banyak belajar sabar. Nah, gitu ya? Benar. Banyak belajar sabar. Kalau Bang Sandi gimana? Sama Pok Nur? Banyak bersyukur. Banyak Bersyukur. bersyukur dan bersabar. Nah, apa? Dan S yang ketiga selalu tersenyum. Apapun Syukur, itu. sabar, senyum. Senyum. Oh, Jadi walaupun biasa. kondisinya gimana aja gitu. Senyum harus. Waduh. Karena kalau nggak disenyumin suka marah juga. Amat. Tidur di taman. Bukan di kolam renang. Pernah juga tidur kolam renang. Ada juga ternyata. Waduh, kayaknya lebih mendingan apa namanya keluarga ini ya. Kalau ada masalah saya tidurnya dikeset sama kucing. Sama welcome ya. Ya, ada tulisannya welcome, itu tempat saya tidur. Ya, langsung kita main kalau gitu. Sekarang di permainan yang pertama udah siap nih Bang peraturannya. Kalau ternyata pelakunya adalah istri, maka diangkat yang merah. Betul. Pelakunya suami, maka diangkat yang hitam. Apakah kita mau lihat kecocokannya? Apakah benar-benar pasangan ini ngangkatnya selalu sama atau enggak? Nah, Tapi kenapa ya di belakang ini? Kenapa kalau laki-laki itu harus hitam gitu, terus perempuan merah gitu? iya. Karena kalau misalnya perempuan tuh banyak stop-stopnya karena kita kayak kan apa-apa Ada merah remnya gitu ya? harus minta restu sama suami. Tapi kebanyakan memang suami itu suaminya lebih hitam dibanding istrinya, betul ya? Aku tuh suaminya tuh semua dunia hitam. Oh, iya. Waduh. Oke, kita Lanjut. mulai ya. Udah paham ya? Ya. Paham banget ya. Oke, siap. Ini pertama segmennya ini dia atau aku. Waduh. Pertanyaan pertama. Bang Sandi dan Pok Nur, siapa yang nembak duluan? 1, 2, 3. Waduh. Gentleman. Gentleman. Di mana Bang nembaknya, Bang? Di situ di kursi bulat di dekat di rumahnya Nur, di kursi bulat. Bukan di kedai teh Poci tadi. Enggak, dari situ ke sana. Terus dia bilang, "Mau kamu boleh mikir dulu nggak?" Ya nggak boleh mikir. Kalau mikir berarti kamu nggak yakin. Saya kasih waktu 13 menit. Udah kasih 13 menit beneran? Jawab langsung jawab. Iya, setelah 13 menit dia jawab juga. Jawabannya gimana? Kenapa Ponor harus ngasih waktu 13 menit untuk menjawab pertanyaan? Loh, aku yang ngasih waktu. Yang ngasih tahu kan Pak aku. Bang Sandi, 13 menit iya atau enggak? Iya, Iya. maksudnya Kenapa 13 menit? Bang Sandi pintar, dia ngejebak sebetulnya. Maksudnya take it or leave it gitu. Oh. Jadi harus hari itu juga dia mau Enggak, karena jawaban. menurut aku kalau pada saat itu kalau dalam 13 menit aja dia belum bisa decide. decide, berarti she will never decide gitu loh. Oh. Jadi, Oh. jadi harus Kalau ada jawaban pressure. kalau jawabannya enggak gimana, Bang?
ya coba lagi. Sebenarnya tetap usaha. Namanya pengusaha. Iya. Bergerak. Triknya keren triknya. Iya, sih sebenarnya nggak ada lagi wanita lain. benar-benar. Cuma ya gengsi lah. Iya betul. Pria tuh gitu. Lo nggak mau ya udah. Kalau lo nggak mau sekarang ya udah. Besok gua coba lagi. Pertanyaan kedua, ini. Oke, pertanyaan kedua adalah siapa sih sebenarnya yang paling cemburuan? Bener berarti ya. Oh, Emang ya. keluarga ini kompak ya, udah tahu. Emang cemburunya kenapa sih? Bang Sandi dulu deh. Enggak sih, ya aku ngelihatnya lama-lama bahwa itu bentuk kasih sayang ya dan bentuk perhatian. Jadi ya awal-awalnya dulu waktu apalagi masih sebelum menikah ya. Jadi yang merupakan satu kayak nggak percayaan amat gitu loh. Tapi setelah menikah ini jadi kayak bentuk perhatian gitu. Jadi aku ya, terbiasa dan seperti kayak ada yang ngingetin gitu loh. Kalau ada yang mungkin Mulai mepet gitu ya. ya satu itu, nomor dua ya seneng kan kalau Dicemburuin gitu ya. diingetin oleh istri sendiri gitu loh, bahwa ya ini nggak pantas atau apa gitu. Nah, kalau Ponur cemburunya kalau pas gimana sih? Yang Ponur? paling kapan sih? Yang Yang paling paling cemburu banget cemburu kayaknya gitu. Ya kalau udah ada fansnya dia yang udah nggak udah nggak tahu Ada diri, jarak gitu ya. Gitu kan kita sebagai perempuan mestinya tahu ya kalau suami orang itu ya nggak bisa lah ya kita gangguin gitu, ada ranah-ranahnya. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya aku tolong gitu. Jadi harus Soalnya Yang bertindak Ponur langsung ke orang itu atau ke Bang Sandi? Bang Sandi dong. Iya. Kita tetap ini harus menjaga Iya, Allah betul, suami betul. gitu. Iya. Tapi gimana papa online? Papa online itu istilahnya papa online. Ya. Itu di mana-mana banyak mama yang ngerasa papahnya begitu. Sejak mama Sejak online election itu kan semua seperti wah ini papa gue gitu. Gimana itu? Papa asuh gitu Papa ya. asuh. Tiba-tiba ya. Nah, sekarang di antara dua nih, siapa di keluarga yang lebih alim? 1, 2, 3. Bingung ya. Kan nggak boleh ngaku-ngaku ya. Nggak apa-apa. boleh. Kan di antara dua. Oh, di antara oke dua. deh. Barangkali. Tetap benar loh. Bener juga nih. Ragu jawabannya. Gimana Bang itu Bang di rumah? Oh enggak, kalau alim sih udah jelas kan pendidikan agamanya Mbak Nur itu kan lebih Keras. dalam, lebih keras. Betawi. Dia Betawi kan. Terus saya justru banyak belajar agama dari Mbak Nur. Jadi bagaimana waktu kita dekat sebelum nikah itu saya diwajibin ikut pengajian keluarganya setiap hari Minggu. Sholat juga. Dan ya sholat, tapi pengajian keluarga itu pengajian yang tadarus gitu loh. Jadi di situ juga setiap kali deg-degan karena disuruh baca ini kan, Kayak satu tes baca. gitu ya? Jadi disuruh baca dan harus bisa baca Al-Quran pada waktu itu. Tapi setiap kali ini kan bapaknya ngeliatin gitu, deg-degan banget gitu kalau salah. Calon mertua kita. Melatatin. Nah itu terus abis itu pas udah menikah, terus kan kita udah punya baby, nggak lama saya di PHK kan, nggak lama di PHK. Mas Sandi pernah di PHK juga? Saya pernah di PHK waktu krisis tahun 97. Justru jadi pengusaha itu kan kecelakaan. Tadinya saya profesional, terus kena PHK, akhirnya mulai usaha. Terus waktu lagi sulit-sulitnya itu Mbak Nur yang selalu ngingetin, udah kamu baca Quran gitu. Nah setelah itu nggak lama dari di PHK itu pertama kalinya aku khatam. Dipaksa sama Mbak Nur. Jadi kamu baca buku bisa habis semua gitu tapi nggak pernah hatam Al-Quran gitu. Jadi akhirnya dicariin guru, terus dapat guru, lagi ngulang lagi dari awal dari juz amma sampai akhirnya bisa hatam. Akhirnya itu karena dorongan Istri ya. Jadi alhamdulillah setelah itu ya kita ya mulai rutin dan ya alhamdulillah. Tapi saya ngerasa bahwa
banyak sekali pengetahuan agama itu justru Mbak Nur yang lead. Masya Allah. Terus kebanyakan nih orang-orang kalau misalnya suami istri gitu, ketika suaminya lagi down, terus apalagi di PHK gitu, berarti kan nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan. Banyakan kan istri-istri tuh malah maksa, ayo dong cari kerja lagi. Ini malah disuruh deket sama Allah, malah disuruh baca Al-Quran yang rajin gitu. Dan terus diganti semua hadiahnya ya. Alhamdulillah rezekinya malah justru lihat Allah persiapkan gitu. Iya, ngeberesin semua urusannya kayaknya ya. Dimudahkan gitu, dilancarkan. Perlu kita tanya kayaknya nih amalannya apa aja nih pondok ini. Diem gitu ya, beres. Ayat dinar. Iya, saya sampai disuruh 1.000 Kamu dinar. dong Iniin hafalin tuh ayat 1.000 dinar, Temponor tuh. Aku jadi pengusaha sukses kayak Bang Sandi. Iya, sampai sekarang nggak apa-apa. Berarti belum sukses, berarti belum apa-apa. Ayat 1.000 dinar. Ngijelin. Baru sampai 200. Iya, belum 700 nih. 700 nanti. Jadi belum sampai. Bisa. Tapi ya dia ini memang ini ya, kayak kaset rusak, tau nggak kalau ngingetin. Jadi terus ya gitu loh, nggak pernah give up gitu loh. Ayo, jadi ya lama-lama Jadi terpicu gitu loh. Kenapa setiap istri harus begitu ya? Gonggongin, Sampai gitu kayak Kalau gitu kamu tuh gonggongin nggak kelar nih, ampun. kayak diulang-ulang gitu. Iya. Kalau kita belum kelihatan ngelakuin kayak gak greget gitu. gemes ya. harus gitu emang. Tapi itu justru yang bisa merubah gitu. Berbes aku lebih nurut lagi. Bisa aja. Oke, selanjutnya ini, nah kalau tadi udah tahu siapa yang paling alim, nah kali ini siapa sih yang sebenarnya paling perhitungan? Ayo, Kodor Ini banyak kepikiran dulu. Kira-kira siapa ya? Kalau urusan begini kok harganya segini-segini mungkin ya. Oke. Aduh, dari tadi mes terus ya. Aduh. Kalau ini sih aku nggak pakai mikir karena aku kan akuntan. Oh iya. Oh, semua tuh terukur gitu. Iya. Kalau ini bagian loss aja habis. Biasanya kan Jadi tuan tuh adik aku tuh seneng kerja nyari uang, tapi Mbak Nur senengnya Buang-buang. bukan, Dia aku nggak kan ngerti ini buang-buangnya. Invest istilahnya. Soalnya kalau tangki udah kepenuhan harus ada yang mau buka Iya. Kan keran. dia bilang gimana ekonomi bisa jalan kalau nggak semua kayak kamu katanya, nggak ada yang beli kalau mana ada kan kasihan katanya nggak ada yang beli. Pokoknya bangkrut kau bilang. Emang harus ada pembenarannya, emang setiap ibu-ibu tuh harus ada. Benar. Tapi expenses paling besar apa? Di kita Sama istri. sama istri sekarang ini ya kita ingin bahwa pendidikan ya buat anak-anak tuh yang paling kita utamakan. Terus kedua kesehatan itu expenses yang paling gede juga, kita invest besar di kesehatan untuk lebih ke arah pencegahan ya, motif preventif kita olahraga gitu segala macam. Sama yang paling menurut kita sekarang ini jadi apalagi sekarang udah di ranah publik ya, expenses yang paling gede kita bisa bermanfaat itu aja sih. Tapi saya ngelihatnya itu bukan investment, tapi itu berbisnis lah sama Allah kan. Kayak Yamsa nih yang Mbak Nur lagi kerjain kan, mengurus masa depan anak-anak Indonesia. Terus yang kita kerjakan sama OKOC misalnya untuk UMKM agar bisa naik kelas itu, kita lihat kesempatannya banyak di situ, kita menghadirkan kebermanfaatan. Waduh, pasangan ini terus berpikir untuk menjadi sebuah solusi ya buat orang banyak insya Allah. Buat orang banyak lagi. Tadi ngomong perhitungan, kita pikir untuk diri sendiri, tapi emang perhitungan emang untuk manfaat yang lebih besar lagi untuk orang banyak. Keren. Gitu ya. Pengeluaran tetap di ibu sih sebenarnya. Nah, Pinter tapi pinter kalau pengeluaran lempar ke sini, kalau pemasukan ya diterima. apa tadi uang Uang suami, uang saya juga, uang saya sendiri.
Jangan semua istri akan pakai bahasa yang sama, bahaya kita. Kalau suami ya, untuk jadi kasih tahu ya. Saya juga akan kasih tahu istri saya pokoknya. Di sini orangnya. Nih Bang, sama Mbok deh. Siapa sih di rumah yang lebih galak? Kapan damai? Solid semua jawabannya. Iya udah 37 tahun. Kalau salah mah kacau. Parah ya. Kegalakan yang mana Bang? Yang apa? Nggak pernah lupa, tapi maksudnya kegalakan yang lucu gitu. Kalau Nur itu, Mbak Nur itu galak kalau soal prinsip ya, soal sholat gitu, kayak gitu-gitu galaknya setengah mati ke anak-anak, ke saya gitu. Terus galak kalau kita misalnya nggak tepat dalam misalnya waktu makan, kamu nggak take care sama badan kamu sendiri gitu-gitu. Galaknya gitu. Terus ya saya tuh kan waktu jadi pengusaha tuh pulangnya nggak pernah teratur kan, bisa jam 1 pagi gitu kalau lagi ada tamu atau apa segala macam, itu biasanya suka gitu. Dan ya tapi ya kita karena udah saling ini harus ganti-gantian, kalau ada satu marah satu nggak boleh ikut marah gitu loh, jadi kita kayak ada take turns gitu. Ya mungkin karena udah feeling banget, udah kelamaan kalau satu marah satu nggak ikut nyautin gitu loh. Jadi kalau kedua kita pernah di awal-awal kalau satu marah ikut marah jadi malah berat, malah ini kan. Itu zaman pernikahan ABG itu zaman dulu. Wah egonya naik gitu ya. Tapi Bang Sari sebenarnya pernah marah juga nggak sih Pak? Pernah dong. Tapi marahnya tipe yang diem atau yang diam gak mau marah, itu lebih serem kan. Jadi aku jadinya yang udah ada nih papa marah nih pasti nih kalau udah kayak gini, tapi udah tahu dia marah tapi aku malah sengaja. Itu yang kayak dia suka mancing-mancing gitu. Yang dia nggak suka tuh aku kerjain gitu kan. Aduh, pengen tahu nih marah kayak marah, ya udah jelas lah ya marah. Aduh, seneng ledek juga. Tapi paling gemes sama Bang Sandi itu pas kapan? Sebel banget gitu. Waktu pacaran deh, gemes banget. Dan Bang Sandi ini makin saya marah dia malah makin mantengin gitu kan, ngeselin kan, jadinya malah bukannya dia kabur gitu, maksudnya udah deh nih. Tapi dia ini romantis sih. Jadi satu hari karena mungkin long distance kan dulu, dia di Singapura kerja, terus aku di Jakarta, dia di Amerika, terus kita di Amerika, dia udah pulang gitu. Jadi emang ini aja long distance makanya bisa awet. Terus kalau udah berantem terus tiba-tiba dia datang bawa blue box gitu loh, tiba-tiba. Terus aku bilang, begitu aku lihat, wah kok kecil dasar. Aduh, matre ya, enggak kok enggak. Tapi itu gulanya dalam hubungan ya. Oh jadi memang karena long distance itu juga udah salah satunya ya. Karena jadi pernah ngerasain kehilangan karena posisinya kan nggak kelihatan, jadi pas ketemu tuh jadi kayak pacaran gitu. Tapi itu yang membuat kita awet makanya. Tapi putus balik gitu. Oh sempat putus? Oh banyak, kalau enggak mah nggak mungkin. Oh jadi dia 13 tahun itu putus balik udah gitu aja. Tapi ya gitu, paling lama sebulan putusnya. Oh nggak kuat. Yang nembak balik lagi siapa yang minta balik lagi? Oh dia dong. Itu udah masalah udah kebiasaan ya. Kalau kita juga gitu sih, kalau nggak ada istri lagi ditinggal mudik, kita suka bingung mau ngapain. Biasanya tapi kalau kita beli barang-barang pulang pasti selalu ini kan pesi. Kamu pakai baju gitu, tau nggak? Kamu badannya kelihatan pendek. Salah terus kalau kita beli nggak pakai nanya nih, tau nggak? Kakinya tuh, badannya tuh kayak kepanjangan, dikatanya pendek. Jadi kan salah terus beliin, kamu tuh kan ngondek tau nggak? Jadi salah terus. Jadi kalau beli apa-apa, kamu beliin aja deh. Jadi kayak gitu. Nah kalau dia minta beliin, kalau lagi beli barang, udah bagus. Jadi nggak beli. Bisa aja, padahal dia sering beli online. Nah kalau online udah kiriman terus tiap hari. Soalnya kalau online udah kelihatan barangnya salah beli terus. Kenapa sih? Aku paling nggak percaya di online. Fotonya suka beda ya foto. Banget, belum lagi materialnya banget. Iya benar. Gitu. Pasti. Emang paling enak tuh langsung lihat, nyobain terus maunya beli satu jadi beli banyak. Iya. Alhamdulillah dulu pas ngelamar nggak online sih.
Beruntung ya ada COVID Jadi ya. bener kualitinya. Irit, aduh. Oke, selanjutnya. Nah, ini siapa nih yang paling suka pelupa? Aduh. Ini udah berapa pertanyaan ya semua? Kan tadi kita nggak ada yang nggak matching semua ya. Ini Ponder sering pelupa nih. Banget. Wah, lupa. Apa soal apa aja? Wah, Wah udah deh, kalau Mas Andi selalu yang kamu ya, kamu cuma inget belanjaan, giliran di kota ini kamu tahu cuma perbelanjaan. dia cuma inget tahu mall itu ada di mana, toko di mana, itu dia inget banget gitu. Nggak lupa gitu. Tapi kalau misalnya hal yang penting itu suka lupa gitu, heran. Kalau barang suka ketinggalan gitu nggak? Pak? Enggak, kalau barang yang dia suka nggak pernah ketinggalan. Oh. Barang yang suka gitu ya? Yang barang yang suka, tapi kalau barang yang nggak ada hubungannya sama dia ya dia nggak peduli. Biarin aja ya. Paling parah pelupa apa tuh? Kita berdua tuh hampir ketinggalan Sulaiman di Turki. Pak di Turki kita lagi saking paniknya gitu loh. Saya pikir Sulaiman sama Nur pikir sama saya. Ternyata kita udah lewat, udah mau masuk imigrasi. Sulaiman mana balik lagi? Kayak film Home Alone ya. Ketinggalan di karsit, lupa kan itu kan karsit bisa dibawa-bawa gitu kan. Nah, pas yang lagi Oh, berarti masih baby barang kan? gitu. Masih baru umur 1. Ya Allah. Ya Allah. Itu nggak ada yang ngambil atau apa gitu ya? Iya. Setidaknya ada yang nganterin ke tempat apa orang yang laporan kehilangan aja. Kita kan sudah stres Iya, banget kan? banget. Tapi itu masih berada di situ. Masih berada Berapa di bulan itu, kemudian? tapi 1 tahun? bukan 7 bulan ya Bang? 7 bulan ya? 7 bulan. Iya, kan 7 bulan. habis 2012. umroh, ya. 7 bulan. Aduh, ampun deh itu benar-benar hektik asli. Tapi itu lucu juga tuh kalau diceritain ke Sulaiman. Sulaiman tahu tuh? Gak tahu saya. Tapi aku tuh udah sangat pengalaman gitu bahwa jadi dulu awal-awalnya suka marah kalau lupa gitu. Tapi lama-lama ya saya pikir buat apa saya jadi marah-marah gitu. Toh ini juga memang ya you have to accept what she is kan gitu loh. Jadi loving itu kan harus unconditional ya. Yes. Jadi ya harus kita menyesuaikan aja. Jadi saya ingetin, udah ini belum paspor, belum masih ada tiket kan tiket segala macam. Jadi aku yang ingetin. Terus udah jangan lupa ya, jangan make sure nggak ada botol yang lebih dari 200 ml. Udah beres, udah semua. Minyak wangi nggak ada. Lihat gitu lewat ini scanning itu minyak wangi 200. Kenapa ya? Diambil akhirnya hilang. Belum mendingan dibuang aja sekalian daripada dibawa terus kita nggak bisa pergi kan. Aduh sayang banget tuh. Tapi ternyata ya biasanya kan perempuan yang ngingetin ya. Iya. Sampai akhirnya pada satu titik saya tuh udah nggak mengharapkan dia ingat bahwa ini pesawat kalau mau mulai berangkat itu jam 8 atau ini dia udah outsource aja semua ke saya ngatur segala macem. Jadi kalau traveling itu itinerary aku yang ngatur pakai. Kebalikan banget Ya ada itu yang ngatur gitu. Dia waktu itu syuting, waktu itu syuting di Hungary juga ya, bukan di Berapa saudara bukan ya? di London tuh. Ayat Cinta. Oh, ini. Aduh, aku lupa. Edinburgh. Itu semua perlengkapan dia hilang. Handphone hilang, laptop hilang, semua hilang. Paling ada dia. Biasanya kan diurusin. Tapi Nur itu hebatnya packing. Jadi kita ganti-gantian aja. Jadi karena dia bagus packingnya dan rapi, jadi kita tukar gitu. Yaudah, kamu yang packingin barang-barang. Gitu tuh. Waduh, Saling iya, membantu. tadinya kan itu udah di packing, cuma kan ketika periksa bandara, ditinggal di situ. Karena masih di bandara, jadi kita Itu Ayat Cinta 2 ya? Ayat Cinta 2. Iya, aku lihat tuh. Kak Feni nggak ikut emang? Aku nggak ikut, jadi waktu itu cuma datang doang. Dateng. Jadi kayak cuma Ngajak pacaran aja di situ. Soalnya kan kerja juga kan, masih syuting juga. Jadi nemenin sebentar, terus itu udah pas baru pertama kali datang aja dia mau jemput aku, tiba-tiba hilang HP-nya. Harusnya jemput, jadi aku Hilang HP sama hilang istri. Alah. Jadi Jadi aku pas dijemput lagi sama kru. jemput udah nggak ada.
waduh nggak ada istri saya, gimana dia nggak tahu di sini Terus hilang udah nggak ada kan? ekspektasi istri bakal dijemput suami, yang jemput laki-laki lain. Udah nggak ada, hilang. Saya bayangkan, aduh hilang jangan-jangan nih gitu kan. Itu nyari-nyari pakai ini apa namanya, yang pakai nomor lokal segala macam, handphone satunya ditaruh gitu. Pas di jalan, oh yang itunya ketinggalan, jadi kehilangan istri, kehilangan handphone waktu itu. Aduh. Sampai ke hotel udah ada di hotel gitu. Betul, Ya kebangetan. sabar sedikit aturan waktu itu. Untuk yang ini kita masuk pertanyaan terakhir. Oke. Sebelum kita masuk yang lebih berat lagi nih, siapa di antara berdua yang lebih romantis? Waduh. Keren. Waduh. Nih sebelum ke Ponur, keromantisan apa yang paling diingat sama Ponur? Kapan ya? Oh, aku sih ingatnya banyak, tapi dia mungkin ingat terakhir karena aku tuh udah berhenti beliin sesuatu karena setiap kali beliin salah terus gitu. Nah, sama itu, Bang. Salah jadi kalau beliin dulu kan beliin tas, beliin baju, beliin perhiasan selalu salah aja. Ini enggak ini. Akhirnya Nggak saya sesuai berhenti. gitu. Jadi akhirnya ya udah daripada nggak ini paling cuman bunga. Nah satu waktu kalau nggak salah ulang tahun dia di Lombok, ya, bikinin surprise party, terus datang, terus aku nyanyi lagu yang waktu kita pertama kali ketemu dulu tahun Waduh. gitar. Terus? Keren. Boleh Di dong depan kita. semua temen-temennya lagi, aku udah mau pingsan rasanya. Aduh. Itu Ponur pernah nggak tahu sama sekali mau Gak surprise? tahu maksudnya. Loh, jadi wah dia keluar dengan gitarnya dan Oh. my god. Coba dong nyanyi mau denger dong, lagunya lagu. kayaknya ini lagu apa sih tuh mau denger? Yang bikin tersenyum. George Benson. Nothing's gonna change my love for you. Waduh. Berarti itu lagu pacarannya dulu? Iya. Ketahuan jadul ya. Kita angkatan ya. Gila. Tapi dikit dong, coba nyanyi. Kita Part pengen- refnya dong. Nah. Mengetahui kalau ini benar lagunya mereka berdua nih. Oke. Refnya aja dikit. Jadi kita sambung sama Josh Benson-nya. If I have to live my life without you near me, gitu kan. The days will all be empty. The night will feel so long. Nanti yang di rumah pada waduh Langsung jealous Benson dari semua. suami yang kayak gini. Yang bisa lagu Josh Benson. Berarti harusnya udah berumur ya. Harus jadulan. Sekarang kita masuk step berikutnya, yang ini pasti banyak salahnya. Kalau dari tadi kayaknya kita lihat kompak mulu ya. Kompak mulu. Kompak mulu. Dan udah menerima takdir kayaknya mereka berdua nih. Udahlah ini part ini. Ya. Oke. Setelah udah sukses itu kan perempuan-perempuan maunya yang instan. Instan. Oh, iya. No. Memang separah apa sih godaannya? Waduh. Gak tahu diri emang perempuan Waduh. sekarang ya. Gak tahu malu itu yang bingungnya. Ampun deh. Padahal ada seorang istri wanita Iya. yang dampingin, posisinya mau dia lagi down, Parah, bener mau lagi deh. sukses selalu nemenin. Yang doain 1000 dinar Iya. siapa lagi? kalau Nah, bukan tolong Bang catat. Di segmen pertama ternyata dilalui dengan semudah itu pasangan Benar. ini. Nah, next Kita tadinya mau pakai skor, tapi skornya bingung. Soalnya nggak ada 1-0, 1-0, satu semua sama, ya kan? sama. Sekarang ini partnya adalah memori. Wih, ini. Nanti aja kasih yang persis sekali. Oke, pertanyaan pertama. Ini nggak boleh kode-kodean. Dijawab dulu baru kita ulas nanti ya. Oke. Tempat pertama kali ketemu di mana? Gede aja nggak apa-apa, Bang. Karena satu pertanyaan satu lembar. Oke, udah. Pertanyaan detail. Jangan-jangan beda lagi. Oke. Belum. Pok, nanti kita Pok. tahan dulu. Tahan. Selanjutnya. Pertanyaan kedua. Next. Terus Next. page berikutnya. Page berikutnya ya. Judul pertama yang ditonton berdua. Film. Film apakah itu? Wah, Bisa pasti beda nggak nih. inget dia. Bisa. Lupa. Nah, itu yang kita mau lihat cek tuh. nih, kita cek.
Cek nih. Judul ya. pertama yang ditonton berdua. Nah. Film. Ini masih hitam putih kayak film itu ya? Tetot. Aduh, kacau deh. Iya, jangan sama lagi. Oke. Oke. Selanjutnya. Jam akad nikah di undangan. Nah, ini nggak ada undangan soalnya kita. Oh ya? Tapi dia pasti ingat jamnya. Aku nggak inget tapi aku tahu harinya. Iya jelas ya kalau nggak ingat. Ya nggak mungkin hari Senin lah, pasti Iya. weekend. Oke. Nah. Mungkin ya, tebak-tebak deh ya. Jam berapa? Udah pasti nggak kamu ini. Kan abis itu kamu tahu ininya di mana. Iya, aku tahu, tapi aku Harinya juga udah pasti tahu. Ya, lu ada kode nih. Oke. Oke. Tanya berikutnya. Kapan dan di mana pegangan tangan pertama kali? Oh tahu. apa? Oh. Gimana? Kapan dan di mana pegangan tangan pertama kali? Kayak lupa. Kayaknya pertanyaannya tahu semua mereka nih. Janjian kali. Bener. Oke. Next ya. Next adalah momen paling berat berdua selama menjalani pernikahan. Waduh, kayak banyak nih momen paling beratnya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, sebutkan 5 kebaikan pasangan. Oh. Kebaikan pasangan, 5 kebaikan pasangan yang berkesan. Kalau istri saya paling cepet kejelekan pasangan cepet ya. Kebaikan sulit. Biasanya gitu. Orang-orang kalau pasangan itu yang diingat adalah keburukannya, kejelekannya. Padahal banyak sekali kebaikan-kebaikan yang selalu diberikan selama bersama. Saya kan ngomongnya. Bisa ngomong doang. Praktek. Tapi kadang-kadang kalau saya salah selalu ngomong, kamu tuh paling ini lah, kamu paling pelupa. Wah, banyak kayaknya nih. 10 juga bisa kayaknya. Ya. Penulis sampai kronologi ditulis. Aduh. Bang Sandi nih yang paling kreatif kalau gini. Enggak. Kamu nih suka ngolor. Berarti ini kan menulis 5 kebaikan ternyata nggak terlalu mudah, karena langsung dirasain soalnya. Jadi mengingat yang sulit. Mengingatnya yang sulit. Oh, berarti benar tadi lupanya Ponor tadi. Iya banget. Kalau anak-anak kalau lebih pro bahasa dia apa ke? Anak-anak enggak, semuanya Sama-sama ya? kita karena ya sama-sama gitu, dan jadi kalau yang tua mirip banget sama Oh, Mbak Mbak Nur, Nur. yang kedua mirip banget sama aku, tapi sifatnya cross. switch ya. Oh, Sifatnya cross, jadi yang kedua sifatnya sama banget sama Mbak Nur, yang pertama sifatnya sama banget sama aku. Berarti kalau handlingnya kayak kalau udah urusan yang pertama berarti yaudah kamu aja atau Iya. gitu nggak? Ya, kalau misalnya mengenai ini kita suka bagi tugas, kamu udah misalnya Yang lebih ngerti ya, yang udah. lebih ngerti, apalagi kalau perempuan kan. Iya, iya. Kalau yang tapi ini kita bakal ada problem karena Sulaiman ini kan dimanjain banget. Jadi dia tiba-tiba kan kayak punya 4 orang yang manjain dia Oh, kan, iya, saya ini, dan dia Kakaknya. kita main ya, jadi kalau dia lagi dihukum sama yang ini dibaikin sama Sama yang lain. kakaknya. Oh. Jadi sama kalau- kayak kita berarti tuh. karena apalagi jaraknya Oh, jauh. jauh ya. Iya iya iya.
Iya ya. Dia yang kecil tuh suka. Dan dia tuh agak manipulator juga Sulaiman itu. Wah, Jadi, banget. Oh iya jadi. dia pinter pemain karakter gitu loh. Oh, sama Drama berarti. queen, bener. Drama queen bener. Sama banget berarti. Kalau emang paling udah bontot sendiri tuh kayak Udah. gitu, Iya. pemain karakter dia. Juara. Di Karena sini. semua kakak-kakaknya nyayangin dia. Iya. Dia mau marahin kayak Nggak tega. Iya. Iya, benar-benar. Kita juga nggak tega, karena kan kakaknya Iya. Heeh. kita sendiri juga manjain. Dia manjain, memarahin juga nggak tega gitu. Apalagi kalau lagi sama kakaknya dia iseng nakal, jadi bad guy, dia jadi good guy. Aku dimarahin apa sih? Padahal dia yang salah. Iya, kan? benar. Ngaduan. Ngaduan. Benar. Oke, sekarang Oke. kita tes. Oh. Ketika dibuka kertasnya, apakah keluar tulisannya sama? Benar. Apa? Berarti sekatnya kita ini dong. Hah? Sekatnya kita hilangkan. Sekatnya diangkat ya? Oke. Katanya dimundurin aja. Mundurin aja. Oke, yang pertama ditunjukin ke layar bang. Nah, gini ya. Yang pertama, Tempat pertama kali ketemu adalah di rumah Nur, di rumah Pok Nur depan garasi. Oh, Benar. detail. Bang, bukan depan gerasi dong. Di mana sih? Kamu tuh di depan, bukan gerasi, itu yang deket kamar mamaku yang aku ngintip dulu kamu. Ya kamu kan aku nggak lihat ada kamu di situ. Kamu kan kacanya cuma Iya. satu ini. Aku Oh, ketawa. iya. Oh, satu arah berarti. Aku ngintip mamaku bilang sini deh dia bilang gitu. Ada temennya Ali, cakep. Mamaku justru yang ini. Oh, yang ini yang senang. Iya. Terus aku bilang ngapain sih mama ngintip norak deh mama. Enggak sini lihat deh tuh bulu matanya panjang juga. Pilihan mertua. Bibirnya merah gitu kan, pakai kacamata gitu, rambutnya keriting gitu kan. Terus kenapa sih mama tuh ngapain sih jahil banget gitu kan? Coba deh kamu liatin gitu. Terus kenapa emangnya gitu kan? Terus ada temenku at that time, dia tuh sama abangku, sama temen-temen kamu ya, Ki, terus siapa lagi gengnya lah. Dia udah sering ke rumah tapi nggak pernah ketemu kita, jadi lucu ya. Nah sampai one time hari itu mamaku nyuruh aku, ada temenku tuh ada deh sok-sokan lah fans Nora gitu kan. Udah deh temen kamu suruh pulang aja Nora gitu. Banyak penggemarnya dia dulu. Ya. Deketin, Tapi nggak- deketin. Pakai Mercy. Please deh enggak kok. Tapi intinya, yaudah deh mam, aku suruh pulang kata mama. Ya udah untuk karena rumahku di hook gitu kan, jadi mesti ngelewatin si Bang Sandi. Begitu lewat gitu dia lihat aku. Oh. Itu siapa tuh Le? Gitu. Terus adek gue kata si Ali gitu. Kalau punya adek nggak bilang katanya. Adek lo buat gue deh, gak tahu gimana. Pokoknya dia nyeletuk gitu. Ya mungkin dicatat malaikat Oh, ya. iya. Terus abis itu abangku bilang, temen gue mau kenalan tuh. Awas ya lo jangan kegenitan ya. Biasa kan galak abangku. Kegenitan apa lagi? Oh. Terus kenalan akhirnya terus nggak tahu gimana kamu dapat nomor teleponku dari mana sih? Dari jalan nih. Oh, dia pakai comblang kurir. Lah, kan ada kakaknya, kenapa nggak langsung? Nggak Bang? berani lah ya, Galak. kakaknya galak. Oh. Temanku tapi galak. Oh. Tapi waktu Sampai sekarang jadi itu yang pengurus masjid itu loh. Yang dia suka ngomong sama Bro Ali itu kakaknya itu. waduh, dia suka yang galak. Itu kalau dia nonton. Oh bener. Kayaknya Bro Ali. Waduh, berarti emang cocok kayaknya mau ke tempat lain aja deh. Tapi waktu awal pertama kali kenal ada perasaan kayak emang seneng juga gitu kan? Belum, itu nggak tahu ya udah iya cakep sih ya udahlah ya nggak kepikiran gitu. Cuman begitu. Aku sampai hafal bajunya sampai sekarang. Wih, Baju apa? Baju Baju warna. hijau. Pertama kali ketemu itu? Oh, iya? Celananya garis-garis putih. Celananya garis-garis gini. Iya, hijau oh, kayak putih, gini-gini. ya. Tapi celananya celana Yang sate capri gitu ya, yang yang segini. capri ya. Aku ingat mix and match bajuku kickers shop. Iya, gitu. itu. Aku ingat. Tahun berapa itu ya? 84. 84 enggak. dong. Kita kan kenal. Nah, udah iya. salah ini nih yang baru ini akhirnya beda juga akhirnya. Iya, 84 itu, kan aku lulusnya 84. Iya nggak bener, tahunnya 84, tapi kita ketemunya itu kalau nggak salah itu tahun 83. Tapi karena kita terus
keep in touch. Pertama kali dating kan pas aku ya ini nih. Bentar lagi ada di sini Oh, next ya. Apa? Hafal banget ya. Hafal banget ya. Detail. Udah deh kalau itu Enggak, kamu juga suka Udah ngaco. salah deh, salah. Percaya. Sebenarnya gimana nih Pak sebenarnya? Amira kan lahir tahun 86 kan? Itu sih kita udah pacaran. Iya, kan? kita 84. Ketemunya itu antara 84 awal atau 83. Karena aku masih pakai celana Iya, SMP celana kok. SMP dia. Oh SMP. Oh, dia Iya. dia tuh Masih kelas pakai celana 3. SMP. kelas Jadi aku 3 masih ingat SMP. banget, nggak mungkin itu 84 akhir karena kalau 84 akhir itu aku udah pakai celana panjang SMA. SMA. Jadi Oh, either berarti 83 udah akhir itu atau 84 SMP. awal. Oh. Tapi nggak langsung. Jadi berbulan-bulan telepon-teleponan dulu terus baru janjian kan pas lulusan aku. Sebentar waktu itu ketemunya orangnya celana pendek. Celana pendek, dia kalau pakai celana pendek yang ketat gitu. Dulu lagi model, Bro. Celana gemes kalau Aku sebel banget gitu kan dengan ih apaan sih gitu kan. Warna biru tua. SMP negeri kan, SMP 12. Aduh, ampun. Aduh, itu pondok juga di sekolah sama Enggak, aku juga? di Al-Azhar. Enggak, kelas 3 juga. Enggak, Enggak. kelas 2. Kelas Oh, di 2. kelas ya. Kelas 2 di Al-Azhar. Kan dia Saya sama di abangku kelas 2. satu levelnya. Oh, Al-Azhar sini. Iya, Al-Azhar. Al-Azhar Oh, berarti emang Pusat. orang sini banget ya. Iya, kita mah anak Jaksel. Anak Jaksel ketemuan berarti pacaran. Anak SMP coba nembak anak SMP adik kelas, itu ceritanya gitu. Cuma masalahnya lupa, udah naik SMA atau belum kan gitu. Enggak, aku sih sangat ingat itu 84 awal atau 83 akhir karena masih pakai celana pendek. Bang Sandi pakai celana pendek ketat di atas gitu, itu baju dibuka juga nggak? Dibuka, Iya, terus kayak- pakai kain yang di sini gitu juga nggak? Pakai rante gitu, enggak. Itu imajinasi banget. Aduh. Tapi dia pernah rambutnya gondrong waktu di PL. Oh, anak PL. Oh, anak PL. Tapi nggak kebayang ya pakai aku pas gondrong SMA-nya, ya. rambutmu di kan dia keriting. Kritikal ya, kritik. Rambut kamu ya, terus dikepang ya. Enggak, Bang. Terus Itu kan dia zaman-zamannya orang suka band biasanya umur gitu. Siapa tuh, Bang? Band kesukaan dulu. Apa ya dulu zaman itu Kokpit gitu-gitu kan. Band. Oh, band sini, band Band sini. Oh, Oh, band luar negeri. Oh, Duran-duran. 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 Itu kalau Coldplay kan Rolling Stone ya? The Police ya. The Oh, Genesis. Kalau Rolling Stone, Acid Speed Ada Band. band. Udah tua-tua deh. kan? Iya. Sangkatan nih kayaknya. Saya Enggak, aku ini- enggak. belajar sejarahnya, belajar sejarahnya. Aduh. Oke, next ya. Ini dia nih, judul pertama yang ditonton berdua Kayaknya filmnya salah. apa? Ini pasti salah karena dia nggak ingat pasti. Lupa kan? Aku tahu. Apa The sih, Bang? Message. The Oh Message. iya, aduh my god. Itu apa tulisannya? Lupa. Kita nggak percaya nggak? Jadi lucu, rumahku itu dulu tuh dijadiin posko, ngumpul. Dan yang punya zaman dulu yang punya Betamax ya? Betamax itu. Betamax Betamax apa yang video player itu dia terus Oh. bapaknya kan seneng ini elektronik kan kan. religi nontonnya film The Message The Message cerita tentang Nabi Muhammad. Oh. Aku pertama kali nonton di situ ada dia juga. Oh, iya. Ada filmnya tidak? Saya malah belum pernah. Ada, keren Hah? banget. Coba aja Keren di YouTube. sekali. Itu Itu keren probably the best banget, movie. yang perang apa sih Hindun sampai Oh, iya, makan jantung itu. jantungnya. Oh, ada filmnya. Wah, Ada. coba Itu Betul, ya? bands ini apa main Hollywood yang si main. Hollywood ini ya? kan Yang jadi Anthony Bilal, Quinn. ya, Anthony Quinn. yang Anthony jadi- Quinn. Oh, itu ada beberapa apa potongannya dua potongannya periode. di YouTube Iya, sempat lihat tuh. iya. The Message. The Message. Yang sering banget jadiin apa di sadur gitu apa Buat narasi-narasi. buat narasi itu keren deh The itu Message. film. Kok kamu ingat sih? Aku malah lupa. Oke, next. Yang ada Hamzah segala itu. Ya, Ya, keren banget Hamzah. gila. Tapi Sampai dibunuh dia. Dibunuh sama Hindun. Hindun. Masih itu kan yang jago itu. Panah kan si Hindun hire orang. Kayak orang untuk bunuh itu makan jantungnya. Iya. Tombak. Perlu dicari itu. Perlu Yes, dicari. yes. Kita pikir itu kalau malu Itu hidupkan lagi deh, keren banget itu. Ini masalah banget kamu. Yang berikutnya nih. Oke, ini ya. Berikutnya adalah jam akad nikah. Benar, kalau jamnya benar. Benar. Tapi harinya kamu salah, sayang.
hari Minggu. Tanggal jam 10 Tapi benar. bener. Jam 10. Harinya Nah, itu. Jumat. Lo kok agak beda jauh ya Jumat sama Minggu? Coba beda. Nggak mungkin karena kita kita Coba. akad nikahnya Coba di cari di Alfala, masjid, di Alfala. Orchard yang Oh, di Singapura. Ya, karena kan nikahnya. Mas Oh, Eli yang kerjanya itu. di Singapura. Aku Jadi- tuh sama dia nomaden, melahirkan di Amerika. Ini udah deh pokoknya pindah-pindah udah sampai hari ini ya gitu, berjuang aja terus kan. Oh, tapi kan Oh, jadi tapi- teman berjuang bareng. Adventure-nya bareng. Alfala di Orchard tuh di mana ya? Yang depan Paragon. Ada- Oh, Elizabeth. No, ya di belakangnya Orchard Elizabeth, berarti. iya. Oh, Elizabeth. Kan ini Paragon nih, Ah. kan kalau kita naik taksi Paragon di Ah. situnya tuh nyebrang. Di arah sana Oh. juga Orchard Oh, ya. jadi ke sana ya? Hotel itu. Mandarin kan nyebrang Seberangnya lah lagi. gitu. Belakangnya Abercrombie. Satu. Berarti kalau misalnya Kalian waktu honeymoon tinggal di hotel mana? Kita mah masih ini ya di Itu YMCA. Oh. Nggak mungkin. Iya. YMCA yang di situ Beras Pasarut. nggak tahu lupa. Enggak, Iya yang tahu dekat- dekat Phoenix itu kan, dekat KT. Yang ininya YMCA cuma satu di Singapura. Iya, pokoknya Maksudnya itu YMCA kan. tempat. Hmm. Soalnya Jadi, ini kalau ini kayak gini. YMCA. Jauh tapi Kita itu. di situ. Jadi Jauh. kita Tapi menikah nggak hari jauh Minggu. Hmm. Hari Minggu, bener aku. Minggu salah. tanggal 28 Juli Aku karena 1990. kebanyakan- Tapi bener Alfala Mall. Aku kebanyakan Friday itu melahirkan Sulaiman Jumat, melahirkan Oh. kakak Jumat. Terus kan Jumat hari ini bagus ya Allah punya ini. Oke. Kita Tapi nikahnya Minggu. Minggu. Oke. Salah ya aku berarti ya. 2 kali menang. Iya. Mas Adi, 2 kali. Nah, terus dia kan pintar. Wah, kamu aja kalau tanya pertama kali belanja barang pasti kamu ingat. Berikutnya lokasi melamar udah. Udah. Udah ya. Oh, pegangan tangan Pertama. Gimana kamu? Aku lupa. Mana? Di Di mobil ya. mobil pas lulusan SMP. Emang partner jawabannya apa? Yang Lupa nyetir, juga dia. Lupa. Di mobil pas lulusan SMP Nyetir. Ceci. Kan ada Riana. Caci. Iya kan kamu tapi tangannya gini aku pegang. Padahal waktu naruh tangan tuh biar dipegang ya. Nggak di paha, tangannya di sini. Tapi emang aku galak sih jadinya dia agak-agak. Jadi kan si Ama jalan duduk depan, Riri sebelah kanan kan, kamu tengah, aku paling kiri. Pegang cacing nyetir di situ. Ya Allah, Oh, ingat ya semua Allah. loh. Keren. Memorinya kalau Bang Sandi emang memori. Kalau yang lain itu sekarang tinggal di Indonesia aja kan? Ada, jadi Riri, jadi Riri ada, masih masih ada. dia Hmm. cuman udah sakit-sakitan. Terus Ahmad Jalani masih ada. Ada, Masih cuma suka ngumpul Keren, di Nur's saksi. Corner juga. Oh. Saksi-saksi Iya. bagaimana kisah cinta Saksi yang cinta konyol pasangan kalau ini. tadi ya. Jadi apa ya? Berarti memori menangnya di mana ya? hebat. 3 nih ya. Yang paling susah. Nah, Oke, ini dia. iya, momen yang paling berat sama menikah. Walah. Godaan. Godaan. Pas krisis ekonomi. Tahun 97. Oh, ini pas PHK berarti ya? Kan pertanyaannya momen apa yang paling Paling berat. Berat. Iya, ini momen aku. Ya, Jadi- kamu udah godaan. Ya, godaan. Jadi bagi Pok Nur tahun 97 ini paling beratnya nggak seberat kalau godaan. Iya, Oh, karena iya. memang benar karena Pok Nur itu kan apa ya, dia ikhlas banget gitu waktu kita ngelewatin berat kan bebannya di aku. Jadi dia yang waktu itu strong sebetulnya. Oh, ya itulah fungsinya suami istri ya. Nah. Dimana ketika kita lagi down ada seseorang yang terus ngasih semangat kita buat tetap semangat menjalani semuanya. Alhamdulillah dapat pelajaran istriku. Oh, godaan ya. Ya, ya. Oke. Setelah udah sukses itu kan perempuan-perempuan maunya yang instan. Instan. Kan? Ah, ya, ya. No. Emang. Oh, godaan ya. Ya, ya. Oke. Setelah udah sukses itu kan perempuan-perempuan maunya yang instan. Instan. Kan? Ah, ya, ya. ya. No. Memang separah apa sih godaannya? Waduh. Gak tahu diri emang perempuan Waduh. sekarang ya. Gak tahu malu itu yang bingungnya. Ampun deh. Padahal ada seorang istri wanita Iya. yang dampingin, posisinya mau dia lagi down, Parah, bener mau lagi deh. sukses selalu nemenin. Yang doain 1000 dinar Iya. siapa lagi? kalau Nah, bukan tolong kamu? Bang catat. Dulu kamu nggak kawin sama aku nggak gini loh. Iya. Sebelum kawin sama aku nggak gini loh. Tapi kok aku nggak ada godaan gitu ya? Pengen juga sih.
Maksudnya jadi diperhatiin istri. Kan kelihatan romantis banget. Bagaimana rasanya rasa cintanya itu kebukti pas di sini. Dan saling mengisi banget. Saling cinta nih, saking cintanya gitu. This is my property gitu. Pengen digituin juga gitu. Oh gitu. Kalau saya di rumah kayak kucing kampung, pas sampai rumah, belum mandi. Ya kan lagi COVID. Dia takut. Aku juga gitu. Aku punya kamar mandi yang nggak ada ya, kamu masuk rumah sebelum kamu mandi. Benar. Ruang fitness ada. Mandi di luar sekarang. Itu kan kasih selang doang. Nggak di luar. Iya, maksudnya bukan di dalam rumah lah Iya, itu. bukan balkoni juga. Di tempat fitness loh. Iya, tempat ini apa? Shower Iya, gitu ya. kamar mandi fitness. Iya. Kamu gitu harusnya. Iya, oke. Oke, berarti tadi terakhir adalah tuliskan 5 kebaikan pasangan. pasangan. Ya. Bang Sandi dulu. Soleha, dermawan, penyayang, optimis, dan juga pemaaf. Waduh. Baru Itu saya tahu. Masih ada nyontek. Ini bukan ulang. makanya ada sekat. Ada sekat. Oh, ini Kalau sabar, sabar, mengalah, bersyukur, baik banget, pinter banget. Nah, Ada kata banget lagi, berarti kan Nyep, nyep, spesial nyep. banget, paling-paling. berarti saling melengkapi. Iya. Ya. Nah, Bang, nih kalau misalnya ada momen di mana Bang Sandi bisa mengutarakan sesuatu untuk istri tanpa istri lihat mau ngomong apa? Ya, saya sih nggak ada yang nggak ditutupin. Jadi merasa bersyukur banget bahwa ya Allah jodohkan kita. Jadi kita sekarang ini sudah 24 tahun menikah, insya Allah. Terus 28 Juli ini. diberikan sakinah mawaddah warahmah. Oh, berarti 25 tahun ini? 24 28 tanggal 28 Juli. Jadi dia lahirnya 28 Juni, aku 28 November. Perkawinan kita 28 Jadi ini Juli. ke-24 Tahun. tanggal 28 Juli ini yang ke-24. Oh, nggak berasa ya, lagi berarti udah Mungkin sampai- kita tayangin pas tanggal 24 ini, pas ulang tahun ini. Oh iya, benar-benar. Tanggal 28. Tanggal 28 ya. Masya Allah, tapi kita berterima kasih banget. Kalau Ponor juga dong, Ponor. Oh iya, Ponor juga deh. Ponor kalau misalnya ingin mengutarakan sesuatu ke Bang Sandi. Bang Sandi itu gimana sih orangnya bagi Pak Nur selama 24 tahun atau pesan bersama? atau apa ya? Ya, dia adalah sosok suami yang memang membuat saya jadi alhamdulillah mandiri ya, karena tadinya sebelumnya saya memang before and after tuh beda sekali, tapi Bang Sandi tuh banyak mengajarkan kehidupan buat saya. Alhamdulillah, apa artinya hidup itu dan menjadi orang yang bermanfaat, karena Bang Sandi itu sumber ilmu dan guru buat saya juga. Jadi alhamdulillah saya selalu bersyukur dan anak-anak selalu diajar sama Bang Sandi untuk menjadi hidup yang lebih mandiri. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mendapatkan pelajarannya Banyak bagaimana banget pelajarannya ya. kita masih butuh 10 tahun lagi untuk sampai umur pernikahan Bang Sandi ya. Iya, kalau Allah mau iniin nggak ada yang nggak mungkin. Masya Jadi Allah. semuanya itu Amin. insya Allah harus yakin, karena Allah itu menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi mungkin waktu itu Bang Sandi dikasih bangkrut tahun 97. Kenapa? Karena semua orang pada tahun itu memang krisis, dan Bang Sandi umurnya 27 tahun ya, sangat muda. Jadi Allah tahu kalau dia dikasih pada waktu itu kekayaan, mungkin dia lupa. Jadi begitu Allah kasih jatuh dalam waktu nggak nyampe setahun, itu betul-betul miracle, karena saya ikhlas, saya pasrah, semua yang ada dijual aja. Bahkan saya merelakan cincin saya semua yang ada semua dijual aja, karena kita nggak butuh ini. Semua properti di Singapura, karena kita nggak bisa, kata Bang Sandi, walaupun kita jual pun itu mortgage cicilannya tetap harus dibayar. Dan itu semua harusnya dengan logika tuh nggak akan masuk. Tapi Allah itu hebat, dengan waktu saya hamil lagi, ya itu yang Bang Sandi harus mengaji, saya harus temenin dalam perut gendut anak hamil kedua itu. Disitulah Allah membuktikan. Begitu anak saya lahir tahun 98, itu Bang Sandi langsung dinaikkan derajat. Masya Allah.
Saya pikir tuh Bang Sandi sama Konur tuh hidupnya enak-enak. Iya. Udah pokoknya dari dulu kayaknya udah terlahir emang udah enak-enak aja gitu. Tapi Katanya ternyata fight juga ya. fighter Dia fighter sekali. Tapi emang kita berdua tuh selalu kalau dia udah nyerah saya yang dorong gitu. Jadi kayak mobil mogok kayak dorong maju-maju supaya starter lagi gitu. Jadi saya yang never give up sih. Biar nyemangatin lagi ya. Ya. Ada juga mungkin pasangan lain yang pasangannya sudah menyerah, yang satu bagian ngatain. Makanya gitu ya. Tapi waduh Dia selalu kasih semangat. Waduh luar biasa, banyak sekali Tapi pelajaran emang yang bener kita ya, dapat ya. di balik pria yang hebat itu pasti ada sosok wanita yang hebat juga yang selalu memberikan support dan doa pastinya. Di balik perempuan yang mandiri itu ada laki-laki yang menderita. Karena ditekan terus. Di balik pria hebat selalu ada wanita yang nunggu transferan. Itu wajib gitu ya. Ada ngurus anak sulit lah. Iya, makanya. Dan anak harus benar semuanya itu rumah dan lain-lain itu pekerjaannya nggak gampang loh. Itu bayarannya lebih. Makanya surga di telapak kaki ibu. Apalagi di balik pria-pria hebat selalu ada wanita yang menunggu kesempatan. Tolong ya, nggak boleh ya. Aku jadi gini kayaknya ya. Aku nggak mau hebat banget. Kenapa? Takut banyak yang mau sama aku. Kamu main properti. Oh, iya. Aku gembok kamu ya. Masya Allah, terima kasih nih Mas Andi. Makasih banget. Thank you Pak Penny. Jadi sekarang ini kelihatan pemenangnya yang paling banyak mengingat adalah Bang Sandi. Sandi juaranya. Bener. Dia dari dulu juara terus. Kenapa saya naksir dia? Karena dia pinter banget. Dia selalu jadi murid-murid teladan. Udah gitu beasiswanya selalu 4.0 summa cum laude itu yang paling tinggi. Jadi summa Malu-maluin tuh kutu buku, makna baru cum laude. Jadi yang paling tertinggi itu summa cum laude. Dan dia tapi aku senengnya dia tuh selalu nggak Ya udah, kita surprise ganti, terus. Ganti topik. Ganti topik. Waduh, Malu-maluin. berarti Mas Andi menang di pertanyaan sekarang ini juga disuruh istri juga nih. Terima kasih Mas Andi. Thank you banget. Sukses. Semua jangan lupa juga untuk likes and subscribe dan juga komen ya. Dan juga YouTube-nya Mas Andi juga Tambal merah. TV. Sandi Uno TV. Sandi Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.